biasanya kalau sebelum pembelajaran itu ada dengan tongkat pembelajaran. Tongkat pembelajaran itu mengenai tentang hal-hal yang berkenaan dengan maksud dari pembahasan daripada apa yang akan dicapai. Jadi kira-kira kalau dalam hukum pidana itu ada beberapa tujuan. Itu biasanya kita melihat itu dinamakan dengan ada sub capaian pembelajaran, ada juga namanya sub tentang kemampuan air yang diharapkan. Seperti ini, ya. Jadi di situ ada penilaian, ada bentuk pembelajaran, metodenya, terus ada materi pembelajaran, terus ada buku penilaiannya. Nah, biasanya kalau dalam mempelajari hukum pidana itu kita TPMK-nya itu mahasiswa mampu menerapkan pengertian. Jadi Anda ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang pengertian, sistem tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, tempat dan sifat hukum pidana, terus jenis-jenis hukuman, terus ada juga teori pemidanaan yang mungkin sudah dijelaskan ya. Terus ada juga yang disebutkan dengan dolus dan culpa atau kesengajaan dan kelupaan serta alasan-alasan penghapusan kesalahan serta pidana. Nah, pembelajaran ini dilakukan secara sistematis lihat. Nah, terus apa isi dari fungsi dan hukum pidana? Jadi mahasiswa mampu menerapkan pengertian sistem hukum pidana, dan sebagainya. Ini biasanya sub-subnya tadi itu selanjutnya itu ada fungsi dan hukum pidana, ada sumber-sumber hukum pidana, dan terakhir itu ada tugas yang diberikan. Nah, ini kira-kira rangkaian pembelajarannya. Juga nanti akan diterangkan mengenai tempat dan sifat hukum pidana. Sifat dan tempat hukum pidana ini nanti sedikit akan kita masuk di sini selesai materi ini. Nah, selanjutnya itu ada sejarah hukum pidana. Bicara tentang sejarah hukum pidana ini panjang, mulai dari revolusi Prancis, revolusi Romawi, revolusi Prancis 1818, terus masuk di penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sampai dengan kemerdekaan negara kita 1945. Nah, setelah itu ada juga nanti tentang ruang lingkup, ruang lingkup daripada asas-asas hukum pidana. Jadi banyak juga mengenai asas hukum pidana. Nah, terus itu ada yang dikatakan dengan materi tindak pidana. Materi tindak pidana. Materi tindak pidana itu yang delik di kejahatan. Nah, terus ini ada pemidanaan, ada pelaku, ini kurang lebih
ya sampai di sini tuh ada 12 materi. Yang ke-13 itu ada pertanggungjawaban pidana, ya. Nah, biasanya kalau pertanggungjawaban pidana ini itu ada tugas yang diberikan, ya. Terus ada kita bicara tentang kesengajaan, kealpaan, alasan perbuatan pidana. Nah, setelah itu kita masuk di jenis sanksi pidana dan hak untuk terdakwa untuk menjalankan pidana, ya. Nah, kira-kira materi-materi inilah, ya, yang akan kita buat perjalanan berhubungan dengan materi pidana, ya. Nah, baik, ya. Sekarang Bapak masuk di materi hukum pidana, ya. Hukum pidana, materi selanjutnya yang akan sampaikan, ya. Ini slide-nya, ya. Bapak ambil yang materi 95, ya. Saya akan mencelakai si B misalnya, ya. Secara tidak, ya sadar belum itu, tapi ternyata yang dia lakukan itu melampaui apa yang dia pikirkan, ya. Yang tadinya hanya mungkin dia pikir dia hanya sekedar luka, tiba-tiba dia jadi meninggal, ya. Nah itu biasanya kalau sengaja dengan maksud itu sudah jelas, ya. Sengaja dengan maksud, ya, sengaja dengan saya ingin berlaki dan saya ingin mengetahui, ya, saya ingin mau mengabulkan niat saya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya biasanya dalam persidangan hakim ini bekerja. Sengaja langsung, sengaja ini sengaja sebagai suatu nah, jadi ya sengaja sebagai kepastian, ya, ini bisa kita lihat, ya. Kita lihat, ya. Nah, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatan ini jelas. Tidak ada pembuatan itu jika pembuat tahu akibatnya perbuatan itu tidak terjadi. Tidak dilakukan, ini menurut proses. Tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi. Itu sengaja sebagai maksud atau sebagai tujuan. Nah, yang kedua itu sengaja sebagai keinsafan kepastian. Jadi pelaku yakin, ya,